Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapan hati kita, persiapan seluruh hidup kita untuk datang memuji menyembah. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Satukan pikiran jiwa kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, kasih anugerah-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan. Bahkan hari ini kami boleh hidup, kami boleh sehat, kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam ibadah pada saat ini. Dari awal sampai akhir, Engkau yang memberkati, Engkau menyertai kami. Layakkan, kuduskan kami, hamba-hamba-Mu yang melayani baik Tuhan yang pada saat ini mau menyembah di rumah-rumah. Engkau memberkati, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh memuji menyembah-Mu. Mari Bapak Saudara, kita satukan hati, kita memuji Tuhan lebih lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Kami mau menyembah Engkau. Sungguh besar Engkau Allah kami. Sungguh besar Engkau Tuhan kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus, Engkau sungguh besar atas setiap hidup kami.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, dan meninggikan nama Engkau. Kami terus Tuhan akan memangkat jiwa kami, mengangkat roh kami untuk memuji, menyembah-Mu. Dan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari kita akan sama-sama amin. Katakan shalom Bapak Saudara. Shalom. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Anggur baru tercurah di tempat ini.
Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu besar, begitu indahnya bersekutu dengan Engkau. Kami boleh ada di tempat kudus-Mu, kami ada di dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah. Kami boleh memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami, baik persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, persembahan maintenance gereja, atau persembahan yang lainnya. Kami serahkan. Engkau memberkati, Engkau menguduskan. Seluruh persembahan kami boleh berkenan di hadarat-Mu, dan bahkan boleh memperlebar kerajaan-Mu, di mana kami boleh ada. Kami bergereja, bahkan kami boleh bersekutu bersama-sama di GBI Haleluya Sokaraja ini. Semua atas karunia dan anugerah kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah pemeliharaan kasih karunia-Mu Tuhan terus Engkau curahkan, limpahkan atas umat-Mu, jemaat-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami besar hanya dalam anugerah berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turun ke atasku, anugerah besar berlimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima Yesus dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Tunaikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat sungguh-sungguh layak Tuhan. Kau layakkan ku menghampiriku, naikkan pujian, akan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Oleh besar anugerah-Mu, Kau tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Menjadi ciptaan yang baru, Ilmu memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau telah hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah awal bulan ini. Saya percaya di bulan Oktober kita akan dituntun, dibimbing, diberkati oleh Tuhan melalui tuntunan kuasa firman dan Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur. Pada saat ini kami boleh kembali datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh berbakti, beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami percaya pesan firman Tuhan yang akan menjadi bekal dasar hidup kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sekali lagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita, amin. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan sepanjang bulan Oktober ini berbicara kepada kita hidup untuk menghasilkan buah. Sekali lagi tema saat ini adalah hidup untuk menghasilkan buah. Mari kita akan membaca ayat mas kita di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah belajar tentang hidup untuk beribadah, hidup untuk melayani, dan sekarang kita akan belajar bersama-sama hidup untuk menghasilkan buah. Saudara dan saya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan anugerah, dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan, nama kita tercantum dalam buku kehidupan, kapanpun saudara dan saya mati, kita dipanggil Tuhan, kita akan masuk sorga. Tetapi yang menjadi persoalan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup sekarang ini, dan hidup ini harus dipakai untuk melayani. Hidup itu bukan hanya dipakai untuk melayani, tetapi pelayanan kita boleh menghasilkan buah. Saudaraku, ada begitu banyak orang melayani, tetapi pelayanannya tidak berdampak, tidak berarti, dan tidak mempermuliakan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya boleh melayani Tuhan tetapi boleh menghasilkan buah yang nyata. Dan di sini Tuhan katakan, aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Saudaraku, dipanggil dan dipilih Tuhan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi pada waktu kita mau melayani untuk pergi, untuk pekerjaan Tuhan, di mana banyak jiwa yang sedang merindukan Tuhan, merindukan pelayanan. Mereka ada begitu banyak yang letih lesu dan beban berat. Tentunya kehadiran kita sebagai jemaat, sebagai pribadi-pribadi yang mau melayani sangat dinantikan dan dibutuhkan oleh mereka. Karena itu kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Mari saudaraku, kita akan sama-sama belajar. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 jenis buah yang dihasilkan oleh kita. Sekali lagi, Tuhan merindukan ada 3 jenis buah yang harus dihasilkan melalui hidup dan pelayanan kita sekalian. Baik, saya akan menyampaikan jenis buah yang pertama, yaitu buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, sebelum kita berdampak keluar, menjadi berkat bagi banyak orang di luar, maka Tuhan rindu saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus yang ada buahnya. Kalau dulu kita orang berdosa, kita orang jahat, kita mungkin banyak merugikan orang lain, kita hidupnya tidak pernah menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan yang baik. Setelah kita bertobat, saudara dan saya, kita boleh hidup dalam kehidupan yang baru. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Kehidupan baru setelah mengiring Tuhan, setelah percaya kepada Tuhan, yaitu hidup kita yang sudah bertobat. Karena itu ayat ini berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan ini dirindukan oleh Tuhan yang memanggil, memilih kita supaya kita sungguh-sungguh menampakkan citra diri yang berbeda dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Saudaraku, di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat 10, ini ayat cukup panjang tapi saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudaraku, pada waktu kita bertobat kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan nasihat untuk kita ini, yang pertama mematikan, yang kedua membuang. Mematikan segala macam perbuatan daging yang dulu kita lakukan. Membuang segala sifat karakter yang dulu kita juga miliki, kita lakukan. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Buanglah segala sesuatu yang duniawi. Marah, geram, dan lain sebagainya. Saudaraku, itu semua yang tertulis di dalam ayat ini adalah sebuah gambaran kehidupan kita yang lama,
pada waktu kita belum mengenal Tuhan, pada waktu belum percaya kepada Tuhan, sifat kita, kata-kata kita, perbuatan kita, saudaraku, semuanya menggambarkan hal-hal yang buruk yang menjadi sebuah penghambat di mana kita tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan kita tergolong menjadi orang yang durhaka, orang yang layak mendapatkan murka dan hukuman Allah. Tetapi pada waktu kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang duniawi itu yang pertama harus dimatikan, yang kedua harus dibuang. Supaya apa, saudaraku? Kita benar-benar menjadi orang Kristen yang memiliki pertobatan yang murni, pertobatan yang sejati, pertobatan yang bisa dirasakan dirinya sendiri maupun bisa dilihat orang lain, sehingga orang lain mau memberikan sebuah komentar, benar loh dia sekarang sudah bertobat. Dia sudah nggak seperti dulu lagi. Kalau dia dulu menjadi orang yang tukang marah, gampang ngambek, gampang tersinggung. Setelah dia bertobat, dia percaya, dia dibaptis. Oh, hidupnya sekarang jadi baik. Dia menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang sabar, tidak lagi hidup egois, tidak lagi hidup iri, tidak lagi suka bertengkar, tetapi dia suka berdamai, suka menolong, suka mengampuni orang. Ini namanya apa, saudaraku? Memiliki buah yang pertama, yaitu buah pertobatan. Setuju, katakan amin. Saudara, buah pertobatan ini sungguh-sungguh dinantikan oleh Tuhan. Jadi hidup yang menghasilkan buah, yang pertama yang dirindukan oleh Tuhan dari hidup kita adalah hidup menghasilkan buah pertobatan. Yang kedua, menghasilkan buah roh. Orang yang bertobat, orang itu akan dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, pada waktu kita diurapi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka orang itu memberikan hidupnya untuk dituntun, dibimbing dalam pola pikir, kata-kata, sesuai dengan firman, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Maka saudaraku, dalam proses waktu yang terus berjalan, orang yang diurapi dari penuh Roh Kudus akan menghasilkan yang namanya buah roh. Buah roh ini adalah karakter Kristus yang diturunkan, diwahyukan, diberikan kepada gerejanya, kepada anak-anaknya, yaitu kepada saudara dan saya yang hari ini sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Buah roh ini kita bisa baca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, bukan hanya buah pertobatan, tetapi mulai ada buah roh. Karakter kita itu mulai dibentuk menjadi seperti karakter Kristus. Buah roh ini urutan yang pertama dikatakan ada kasih. Oh, saudaraku, dulu yang ada hawanya marah, benci, iri, dengki, sekarang ada kasih. Kasih itu definisinya dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu bla bla bla, banyak sekali pengertian tentang kasih. Nah, dikatakan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan dikatakan, saudaraku, ada penguasaan diri. Hidupnya mulai stabil, hidupnya mulai baik, hidupnya mulai bisa menjadi contoh yang baik, baik dalam berpikir, dalam berkata-kata, di dalam melakukan tindakan-tindakan, mulai ada penguasaan diri. Hidupnya yang dulu mungkin liar, gampang terombang-ambing oleh arus, oleh situasi, oleh keadaan, setelah bertobat, setelah diurapi, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, mulai ada buah roh, ada sukacita, ada damai sejahtera, hidupnya mulai tenang, tidak lagi terombang-ambing oleh situasi keadaan apapun. Hidup yang stabil bersama dengan Kristus. Ini adalah sebuah buah yang disebut buah roh. Dan saya percaya Tuhan sangat merindukan saudara dan saya dalam hidup sehari-hari menghasilkan buah yang kedua, yaitu buah roh. Nah, sekarang saya akan menyampaikan buah yang ketiga.
Saudaraku, buah yang pertama adalah buah pertobatan. Buah yang kedua adalah buah roh. Buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Orang yang dipenuhi diurapi Roh Kudus bukan hanya menghasilkan buah roh, tetapi Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia. Kita sudah belajar tentang melayani sesuai dengan karunia. Nah, saudaraku, karunia Roh Kudus, karunia adalah pemberian Allah kepada orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tujuan karunia diberikan kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, agar saudara dan saya bisa melayani secara maksimal. Melayani sesuai dengan talentanya, sesuai dengan karunianya, sesuai dengan bidangnya yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita sudah diberikan karunia supaya kita bisa melayani, maka saudaraku, jenis buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Kita tidak sekedar sibuk melayani ke sana kemari, seolah-olah kita aktif dalam segala bidang, tetapi saudaraku, setelah itu Tuhan juga merindukan ada buahnya, ada hasilnya. Kita sebagai pribadi yang dipanggil untuk melayani, ada enggak buah pelayanannya? Saudaraku, bukan sekedar sibuk aktif untuk dilihat orang, dinilai orang supaya dianggap kita ini baik, dianggap kita rohani, dianggap kita sudah memberikan segala-galanya. Tetapi saudaraku, orang yang menerima karunia roh adalah orang yang pelayanannya fokus sesuai dengan kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pelayanan kita ini akan menghasilkan buah. Kita sudah belajar ada banyak jenis pelayanan. Tetapi saya ingin memberitahu secara umum, saudaraku, pelayanan itu tujuan utamanya adalah menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi di samping itu tujuan utamanya juga adalah supaya banyak jiwa-jiwa yang tadinya berdosa boleh berbalik, bertobat, boleh percaya kepada Tuhan. Jadi pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi satu tujuannya supaya banyak orang-orang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, direbut dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan. Sekarang mereka boleh menerima berita Injil, dan Injil itu akan membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka, sehingga mereka boleh menjadi pengikut Kristus. Kita melihat sebuah contoh buah pelayanan yang dihasilkan melalui pelayanan Yesus. Yang pertama, Yesus memilih menghasilkan 12 murid. 12 murid, saudaraku, melayani terus, menghasilkan 120 murid yang kumpul di loteng Yerusalem. Kemudian setelah mereka diurapi dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, Petrus diurapi, dipakai untuk menyampaikan firman dalam khotbah, dan sekali khotbah yang disampaikan oleh Petrus, 3.000 orang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak saat itu kebangunan rohani melanda jemaat mula-mula, dan mereka semua pergi ke tengah-tengah keluarganya masing-masing memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar tentang pertobatan, tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan jumlah murid terus berlipat-lipat kali ganda, sampai Alkitab mencatat pada waktu itu jumlah murid mencapai 5.000 orang. Artinya apa, saudaraku? Dari Yesus 12 murid menjadi 120 murid, 120 murid menjadi 3.000 orang percaya, menjadi 5.000, dan terus berlipat kali ganda. Sampai pada akhirnya kita melihat Kisah Rasul pasal 9, Tuhan memanggil Saulus yang pada akhirnya menjadi Paulus. Paulus ini dipakai Tuhan untuk penginjilan kemana-mana, membuka daerah-daerah baru, kota-kota, pulau-pulau, dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Lahirlah ada jemaat Korintus, ada jemaat Efesus, ada jemaat Filipi, ada jemaat Kolose, ada jemaat Tesalonika. Dan berbagai tempat dibuka secara luar biasa, dan Tuhan menyertai Paulus dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dan yang luar biasa, Paulus melahirkan murid-murid yang baru. Saudara, kita lihat ya, kalau kita baca semua ayatnya tidak mungkin, tetapi kita lihat di sini. Coba kita lihat di dalam
sejarah pelayanan daripada Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus di dalam pelayanannya menghasilkan satu gerakan yang luar biasa. Coba kita lihat Titus pasal 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ini hanya salah satu contoh. Ada Titus, ada Timotius, dan ada banyak lain yang dicatat sebagai anakku yang sah menurut iman. Artinya apa? Setelah Rasul Paulus, setelah Saulus menjadi Paulus, saudaraku, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dia mulai mengembangkan karunia-Nya, mengembangkan talentanya. Di samping kota-kota, daerah-daerah mulai dibuka dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib mujizat, dia mulai memuridkan anak-anak rohaninya. Dia mulai memuridkan Timotius, dia mulai memuridkan Titus, dan saya percaya ada begitu banyak yang lain. Akhirnya apa? Mereka dididik, dibina, diarahkan, saudaraku, menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa diutus ke berbagai tempat untuk melayani. Nah, inilah yang Tuhan rindukan. Saudara dan saya harusnya itu terus berkembang, bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita fokus dalam pelayanan, dan kita juga bukan hanya menghasilkan pertobatan dalam hidup kita, bukan hanya menghasilkan buah roh, tetapi juga menghasilkan buah pelayanan. Melalui hidup kita banyak orang diberkati dan diselamatkan, mereka dimuridkan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Bukan hanya mereka diselamatkan, dikuatkan, dipulihkan, tetapi pada waktunya mereka akan diarahkan kembali. Mereka bisa melayani saudara-saudaranya yang lemah, yang sedang letih, lesu, dan yang sedang berbeban berat, yang sedang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mereka diperlengkapi kembali, dan ini terus-menerus bergulir. Sehingga kita akan menghasilkan buah-buah pelayanan. Orang lain akan mengakui, oh, aku mengenal Tuhan melalui si A. Aku mengenal Tuhan melalui pelayanan si B. Melalui keluarga Bapak Anu, aku mengenal Tuhan. Melalui Ibu Anu, aku mengenal Tuhan. Sekarang aku jadi pengikut Kristus karena aku didoakan, aku dilayani oleh orang lain. Nah, saudaraku, karena itu motonya adalah, dulu Tuhan menyelamatkan kita melalui orang lain, sekarang gilirannya orang lain diselamatkan Tuhan melalui kita. Setuju, katakan amin. Mari saudaraku berbuah bagi Kristus, karena Tuhan menghendaki 3 macam jenis buah yang harus dihasilkan dalam hidup kita. Sekali lagi, buah pertobatan, buah roh, dan yang terakhir, buah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkannya di rumahnya masing-masing sesuai dengan jumlah keluarga yang ada, dan saya percaya kita sudah mempersiapkan diri, merindukan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa, kita minta ampun kalau ada dosa dan kesalahan kita, agar kita layak menikmati tubuh Kristus dan darah Kristus, dan tidak mendatangkan hukuman tetapi mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang memanggil dan memilih kami untuk menetapkan kami pergi dan menghasilkan buah. Ada 3 jenis buah yang Tuhan rindukan dihasilkan melalui hidup kami, baik buah pertobatan, buah roh maupun buah pelayanan. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Tuhan, sucikan hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan kami boleh mengalami berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan bagi kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah
roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita akan makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami orang berdosa, Engkau sudah ampuni kami, Engkau sudah angkat kami, Engkau sudah tebus kami, Engkau sudah pulihkan kami. Terima kasih Bapa, pembaharuan melalui pengorbanan-Mu, melalui darah Yesus yang menghapus segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang semakin besar. Dan kami sadar Engkau memanggil, memilih kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah. Berkati dan urapi kami, penuhi kami dengan roh-Mu. Bapa, terima kasih, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit. Bapak Ibu Saudara yang sakit, angkat tangan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah anak-anak-Mu yang saat ini membuka hati dan mengangkat tangan. Kalau ada di antara mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan berkenan menjamah, memulihkan, menyembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Yesus, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh ditolak, dipatahkan kuasanya, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan. Saat ini terima kesembuhan demi nama Yesus. Engkau sehat, engkau pulih, engkau sembuh, engkau mendapatkan kekuatan kesehatan prima. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur anak-anak-Mu mungkin yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban berat, Engkau juga menilik melawat mereka, memberikan solusi terbaik, membela, menolong, melindungi, dan memberkati hidup mereka. Kesehatannya, ekonominya, keluarganya, pendidikannya diberkati oleh Tuhan. Pembela dan penolong yang ajaib akan terus menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia saat ini yang dilanda pandemi COVID-19 berangsur-angsur sedang mengalami pemulihan. Karena itu kami tetap mau berkata di dalam nama Yesus, Shalom Indonesia. Indonesia Engkau diberkati Tuhan. Indonesia Engkau dipulihkan oleh Tuhan. Sakit, penyakit, corona, COVID-19 kami tolak kuasanya, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami nyatakan Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia diberkati, Indonesia aman. Diberkati Presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, baik sipil maupun militer. Diberkati Indonesia tetap bersatu, Indonesia tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua belah tangan kita akan menerima doa berkat. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan berkat-berkat dari surgawi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Diberkatilah Engkau apapun yang sedang Engkau kerjakan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.